Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan pengawas di bulan Januari tahun 2026 ini tentu sudah memulai kembali untuk membuat perencanaan pendampingan sebagai pengawas. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk perencanaan ini sendiri untuk petunjuk pelaksanaannya sudah tertuang di dalam sebuah buku yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, yaitu buku petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan pengawas sekolah. Untuk lebih jelasnya, silakan buku ini bisa di-download di link yang sudah saya sediakan. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dalam perencanaan pendampingan pengawas sekolah, yang mana sebetulnya bagian-bagian dari aplikasi ini merupakan pengembangan dari petunjuk yang ada di dalam buku siklus pendampingan pengawas sekolah tersebut. Ya. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa lihat di sini ada beberapa fitur-fitur ataupun tombol-tombol yang sudah saya buat. Yang kita lihat saja untuk yang pertama, tentu saja kita lengkapi dulu data kepala sekolah. Di sini data sekolah binaan Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya contohkan ada 30 sekolah binaan. Idealnya ada 10 binaan ya untuk satu pengawas ya. Kemudian setelah data-data ini dilengkapi, kita bisa melihat sesuai dengan buku petunjuk, kita akan memetakan tingkat kesadaran kepala sekolah dalam hal komitmen perubahan di sekolahnya ya. Untuk bagian ini sendiri di dalam buku sudah dijelaskan dengan detail, termasuk dengan kuesioner pertanyaannya. Di sana sudah ada. Jadi di sini adalah kita ingin menjaring pertanyaan apakah kelemahan dan kelebihan sekolah Anda dan bagaimana mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut. Dari hasil wawancara yang Bapak Ibu pengawas lakukan, nanti Bapak Ibu akan mengisi di sini berupa checklist saja, isi dengan checklist ya. Isi dengan checklist. Nanti nilai-nilainya ini sudah otomatis masuk ya. Bagi yang nanti sekolahnya hanya mungkin tidak 30, mungkin 10 atau berapa, tinggal dihapus saja data sekolahnya, nanti tidak akan terpakai untuk yang lainnya. Nah, ini adalah hasil dari rekapitulasi dari indikator yang tadi sudah diisi di bagian atas ini yang merupakan hasil dari wawancara ibu bapak pengawas terhadap para kepala sekolah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga kita harus memetakan bagian ini, yaitu kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Nah, di sini juga isinya berupa checklist di bagian ini. Ya, nanti rekan-rekan isi saja di bagian sininya. Nanti otomatis rekapnya di sini akan muncul seperti ini. Untuk bagian selanjutnya adalah untuk rekap strategi dari kedua bagian tadi sebelumnya itu nanti akan terekap di sini masuk, maka nanti akan terlihat tuh kapasitas para kepala sekolahnya. Di sini kriterianya ada rendah, sedang, dan tinggi ya. Untuk tingkat kesadaran nanti ada predikatnya, ada berdaya, berkembang, dan seterusnya. Kemudian nanti berdasarkan dari ini akan muncul pendekatan strategi apa yang digunakan. Ya. Kemudian nanti akan muncul juga prioritasnya seperti itu. Jadi untuk pendampingan itu prioritas pertamanya adalah untuk yang kriterianya rendah, maka itu adalah prioritas untuk dilakukan pendampingan. Untuk metodenya sendiri sebetulnya ada beberapa metode, ini pilihan ya, silakan untuk bagian ininya nih. Bagian yang metodenya ini nanti diisi manual ya di sini. Tinggal dipilih saja. Di sini ada diklik nanti akan ada pilihan ya, metode 1, metode 2, dan nanti ini adalah gabungan dari kedua metode tersebut akan seperti ini. Nah, dari sini nanti kita akan berlanjut kepada pemetaan komitmen. Nah, ini dia pemetaannya. Nah, untuk pemetaannya ini nanti itu tadi ya, hasil dari checklist yang Ibu Bapak buat di sini nanti akan muncul seperti ini ya.
apakah tingkat kesadaran itu termasuk yang sedang, ya apakah tingkat kesadaran melakukan refleksinya atau apa yang berdaya dan sebagainya, dan seterusnya. Nah nanti seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut kepada urutan prioritas. Nah, berdasarkan tadi data-data tadi, maka di sini di bagian ini akan terurut secara otomatis sekolah-sekolah mana saja yang kapasitasnya tadi berdasarkan hasil observasi dari Bapak Ibu pengawas itu hasilnya rendah. Nah, maka nanti mereka itu sekolah-sekolah tersebut menjadi prioritas utama untuk dikunjungi. Nah, metode pendampingannya juga nanti tadi berdasarkan analisis pada bagian yang sebelumnya tadi. Ya, di sini akan terpetakan mana sekolah-sekolah yang menjadi prioritas utama, prioritas sedang, dan prioritas akhir seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rekomendasi strategi. Nah, ini dia. Ya, jadi berdasarkan tadi isian-isian tadi yang sebelumnya, di sini akan muncul ya strategi dan metode pendampingannya yang direkomendasikan seperti apa ya. Misalnya contoh saja di sini kita pilih misalnya sekolah dengan nomor urut misalnya saya ambil saja misalnya kedua. Ya, ini adalah sekolah SDN Bahagia 2 ya misalnya. Nah, di sini hasil analisisnya di sini akan tergambar. Kemudian strategi pendampingannya juga di sini akan muncul. Deskripsi tujuan. Nah, semua ini ada ya penjelasannya di dalam buku petunjuk pelaksanaan yang ada di depan tadi ya, gitu. Nah, termasuk metode pendampingannya, penjelasannya, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita kepada strategi pendampingan. Nah, ini strategi pendampingan yang dilakukan oleh pengawas ya seperti ini formatnya. Kemudian baru masuk kepada rencana pendampingannya seperti ini ya. Jadi nanti ini tadi yang sudah berurut tadi sekolah-sekolah yang menjadi prioritas utama sekolah mana saja, pilihan strateginya apa, metodenya bagaimana, deskripsinya termasuk targetnya seperti apa di sini sudah tergambar ya. Nah, berdasarkan ini nanti Bapak Ibu pengawas tinggal lanjut pelaksanaan untuk pendampingannya ya berdasarkan rencana pendampingan ini. Dan selanjutnya adalah ini ada jadwal ya, ini silakan nanti bisa dilengkapi saja menyesuaikan seperti itu. Nah, itu tujuan dari penggunaan aplikasi ini adalah tadi untuk mempermudah apa yang harus dilakukan oleh pengawas dalam hal pendampingan ke sekolah-sekolah binaannya yang petunjuknya secara jelas sudah dijelaskan di dalam buku petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan pengawas sekolah yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Untuk lebih jelasnya silakan Ibu Bapak baca kembali buku tersebut dan dibandingkan dengan aplikasi di sini. Ya, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat, mempermudah pekerjaan kita bersama. Terima kasih.